Rangkuman materi geografi kelas 12 bab 1, pengembangan wilayah, tata ruang, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. A. Pengembangan wilayah. 1. Pengertian wilayah. Wilayah, region, adalah dimensi ruang spasial berupa area di permukaan bumi yang memiliki karakteristik spesifik yang membedakannya dengan area lain. Perbedaan karakteristik antar wilayah muncul dari dinamika dan interaksi yang berbeda antara komponen fisik, manusia, dan teknologi. Beberapa ahli mendefinisikannya, misalnya Haji Sarosa, wilayah sebagai lingkungan permukaan bumi yang jelas batasannya, dan Hartiorn, wilayah sebagai area spesifik dengan aspek pembeda dari area lain. 2. Jenis-jenis wilayah. Wilayah formal, homogen, unit geografis yang digolongkan berdasarkan kesamaan karakteristik fisik, sosial, politik, atau ekonomi, misalnya wilayah pertanian atau wilayah industri. Wilayah nodal, fungsional, wilayah yang terbentuk dari hubungan fungsional antara titik pusat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Wilayah perencanaan, program. Wilayah yang dikelompokkan berdasarkan posisinya dalam suatu program pembangunan tertentu. 3. Perwilayahan, regionalisasi. Perwilayahan adalah proses identifikasi dan pengelompokan wilayah berdasarkan persamaan perbedaan karakteristik dengan kriteria fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapat 3 bentuk perwilayahan yang sejalan dengan jenis wilayah di atas. Perwilayahan formal, pengelompokan wilayah homogen. Contoh, provinsi berpenduduk terbanyak. Perwilayahan nodal, didasarkan pada hubungan titik pusat dan wilayah sekitarnya. Contoh, kawasan Gerbang Kertosusila dengan Surabaya sebagai pusat. Perwilayahan perencanaan, dikelompokkan menurut program pembangunan. Contoh, pengembangan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. 4. Tujuan, prinsip, dan teori pengembangan wilayah. A. Tujuan pengembangan wilayah. 1. Mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah. 2. Menjaga stabilitas ekonomi nasional. 3. Mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. B. Prinsip pengembangan wilayah. Mulyanto, 2008, berfokus tidak hanya pada internal wilayah, tetapi juga mendorong perkembangan wilayah sekitarnya. Memerlukan kerja sama multisektoral dan antar wilayah. Bersifat integral, mengintegrasikan daerah-daerah dalam wilayah pembangunan. Memperhatikan mekanisme pasar dan kondisi ekonomi sebagai prasyarat perencanaan. C. Teori-teori pengembangan wilayah. Teori kutub pertumbuhan, François Perrouse, 1955, pembangunan terpusat pada lokasi tertentu, kutub pertumbuhan, yang memberi efek penjalaran, spread, dan tetesan ke bawah, trickling down effect, ke wilayah sekitar. Tetapi juga dapat menimbulkan efek penarikan, backwash effect, yang membuat wilayah sekitarnya, daerah periphery, mengalami kemunduran. Teori lokasi, terdiri atas 1 teori klasik sewa tanah, J.H. von Thunen, yang menyatakan nilai sewa lahan pertanian menurun seiring bertambahnya jarak dari pusat kota pasar. 2 teori lokasi optimum, Alfred Weber, 1909, yang menekankan penentuan lokasi industri berdasarkan biaya minimum, transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. 3 teori lokasi sentral yang menjelaskan hierarki pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Teori agropolitan, Friedman dan Douglas, 1978, pendekatan pengembangan wilayah yang memadukan pembangunan pertanian pedesaan dengan sektor industri, bertujuan menyediakan fasilitas setara kota bagi masyarakat desa demi mengurangi ketimpangan desa kota. 5. Pendekatan dan arah pengembangan wilayah. Pendekatan spasial, berorientasi pada lokasi pengembangan wilayah dengan memperhatikan struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antar wilayah. Pendekatan sektoral, memandang kegiatan ekonomi berdasarkan sektor, primer, sekunder, tersier, untuk menentukan sektor unggulan, basis non-basis, bernilai tambah tinggi, dan penyerap tenaga kerja, mengacu pada RPJMN dan RPJPN. B. Pengembangan desa dan kota. 1. Desa dan perdesaan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Karakteristik desa meliputi sistem sosial yang tradisional, hubungan kekerabatan yang erat, basis kegiatan ekonomi primer, pertanian, peternakan, perikanan, semangat gotong royong, dan kepadatan penduduk yang rendah. Setiap desa memiliki 3 unsur vital: daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Klasifikasi desa. Berdasarkan tingkat kemajuan, desa mandiri, desa berkembang,
dan desa tertinggal. Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan wilayah, desa swadaya, terpencil, memenuhi kebutuhan sendiri, contoh desa Kanekes Baduy, desa Swakarya, lebih maju, mulai menjual kelebihan produksi, contoh desa Kemiren, dan desa Swasembada, paling maju dan mandiri secara ekonomi. 2. Kota dan perkotaan. Kota merupakan pusat permukiman dan aktivitas penduduk dengan corak kehidupan heterogen, dominasi sektor non-agraris, industri, jasa, perdagangan, kepadatan penduduk tinggi, serta sarana prasarana yang lebih lengkap dibanding desa. Teori struktur keruangan kota. Teori konsentris. Kota berkembang membentuk pola lingkaran bertingkat mengelilingi pusat kota, terdiri atas 5 zona: pusat kegiatan, zona peralihan, zona kelas rendah, zona kelas menengah, dan zona kelas tinggi. Teori sektoral. Struktur kota berkembang membentuk sektor-sektor menyerupai irisan yang memancar dari pusat kota mengikuti jalur transportasi utama. Teori inti berganda. Kota tumbuh dari beberapa pusat kegiatan yang masing-masing memiliki fungsi khusus, bukan hanya satu pusat tunggal. 3. Interaksi desa kota. Interaksi desa kota adalah hubungan timbal balik saling memenuhi kebutuhan. Desa memasok bahan pangan dan tenaga kerja, berperan sebagai hinterland daerah penyangga, sedangkan kota memasok barang jadi hasil industri. Terdapat 3 faktor pendorong interaksi: komplementasi regional, wilayah saling melengkapi kebutuhan, kesempatan intervensi, adanya alternatif pengganti sumber daya yang dapat menghambat interaksi, kemudahan perpindahan ruang, kemudahan mobilitas manusia, barang, dan informasi antar wilayah. Interaksi desa kota menimbulkan dampak positif, peningkatan literasi dan pengetahuan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, maupun dampak negatif, urbanisasi tak terkendali, alih fungsi lahan, kesenjangan sosial. C. Tata ruang dan dinamikanya dalam pembangunan wilayah. 1. Pengertian dan konsep penataan ruang. Ruang adalah bagian permukaan bumi, darat, laut, dan udara, yang digunakan untuk aktivitas manusia dengan batas tertentu. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Asas-asas penataan ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan 14 asas penataan ruang, di antaranya keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. 3. Strategi penataan ruang. Strategi penataan ruang mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana, potensi sumber daya manusia alam buatan, geostrategi, geopolitik, wawasan Nusantara, dan geoekonomi, kawasan ekonomi khusus. Tujuannya adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 4. Penataan ruang nasional, regional, dan lokal. Penataan ruang di Indonesia disusun secara berjenjang mengikuti hierarki pemerintahan, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW, nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten kota. Penyusunan RT/RW nasional mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dengan memperhatikan wawasan Nusantara, ketahanan nasional, daya dukung lingkungan, serta keselarasan pembangunan nasional dan daerah. D. Indeks kebahagiaan sebagai hasil pembangunan wilayah. 1. Pengertian indeks kebahagiaan. Pembangunan wilayah pada dasarnya ditujukan untuk membahagiakan masyarakat, bukan sekadar hasil fisik semata. Sejak PBB merumuskan pengukuran kesejahteraan berbasis indeks kebahagiaan pada 2011, kesejahteraan tidak lagi diukur hanya dari PDB dan pertumbuhan ekonomi, monetary based, tetapi juga secara subjektif melalui 3 faktor: kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup, eudaimonia. 2. Indikator Indeks Kebahagiaan, BPS, 2021. Indeks kebahagiaan diukur melalui 3 dimensi. Dimensi kepuasan hidup, 10 indikator: kesehatan fisik mental, pendidikan dan keterampilan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi dan fasilitas rumah, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kualitas lingkungan, dan kondisi keamanan. Dimensi perasaan, 3 indikator: perasaan senang, tidak khawatir cemas, dan tidak tertekan. Dimensi makna hidup,
Eudaimonia, 6 indikator, penerimaan diri, tujuan hidup, pengembangan diri, kemandirian, penguasaan lingkungan, dan hubungan positif dengan orang lain. 3. Sebaran Indeks Kebahagiaan Penduduk Indonesia. Indeks Kebahagiaan Nasional meningkat dari 70,69, 2017, menjadi 71,49, 2021. Provinsi dengan peningkatan terbesar adalah Jambi, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Sementara beberapa provinsi seperti Aceh, Riau, Sumatera Barat, Banten, dan Yogyakarta mengalami penurunan. Pengaruh pengembangan wilayah dan tata ruang terhadap kebahagiaan penduduk. Satu pengaruh pengembangan wilayah terhadap indeks kebahagiaan, pengembangan wilayah yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, misalnya paradigma agropolitan, mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan fasilitas publik antara desa dan kota, sehingga meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan kepuasan hidup masyarakat. Contoh nyata, pengembangan pariwisata di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Jeneponto, dan Kota Batu yang melibatkan kerja sama pemerintah, investor, dan masyarakat. 2. Pengaruh tata ruang terhadap indeks kebahagiaan. Wilayah dengan tata ruang yang baik dan tertata, struktur ruang dan fasilitas memadai, cenderung menghasilkan masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan puas terhadap hidupnya, dibandingkan wilayah dengan tata ruang buruk, misalnya kawasan kumuh slum area. Contoh kasus Kota Semarang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum tentu diiringi tata ruang yang baik, sehingga masih muncul masalah seperti banjir rob, penurunan kualitas udara, air, dan kemacetan.